besar. Nah ini, sudah ya, oke. Oke, Bu Intan share screen terlebih dahulu. Oke, Bu Intan ulangi lagi ya, salam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ya Bu Intan tadi sempat trouble di teknis. Ternyata laptopnya tidak mampu untuk membuka Bandicam plus Google Meet. Ini Bu Intan sekarang share dulu untuk udah muncul belum? Masih belum. Sudah. Masih belum ya? Belum. Oke, ditunggu. Oke, share. Ini Ariska masuk. Selamat datang Ariska Nila. Baru masuk nih. Ya Bu, selamat datang. Nah, udah nih kayaknya ya. Intan share screen ya. Oke. Iya Bu, selamat Hari datang. ini Bu Intan akan share dan juga kita berbagi ilmu tentang revolusi hijau dan ruang lingkup. Ini merupakan ruang lingkup dari mata kuliah fisiologi tumbuhan kita. Kemarin pertemuan pertama kita membahas mengenai apa, kemudian bagaimana, kemudian manfaatnya apa. Nah, saat ini Bu Intan membahas mengenai revolusi hijau yang merupakan salah satu ruang lingkup dari fisiologi tumbuhan. Oke, Bu Intan slideshow. Materi PowerPoint yang Ibu share hari ini sebenarnya sudah Bu Intan upload di dalam sistem e-learning. Kalau kalian mau membaca, membuka, dan di slideshow ada keterangan suara Bu Intan ya, yang mungkin bisa menambah wawasan kalian dalam mengetahui dan memahami revolusi hijau. Oke, kita langsung mulai saja. Revolusi hijau, ada yang pernah mendengar revolusi hijau itu apa? Atau baru saja mendengar dari Bu Intan hari ini, apa itu revolusi hijau? Nah, sekarang Bu Intan akan bahas revolusi hijau, apa dan mengapa kita mempelajari atau mengetahui dan memahami tentang revolusi hijau. Revolusi hijau itu merupakan usaha, ya, upaya pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Jadi positif dong ya, berarti tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan. Mengubah dari yang pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju atau lebih modern. Nah, revolusi hijau ini ada hubungannya dengan revolusi industri 4.0. Ya, kalau kalian pernah dengar di berita revolusi industri, hubungannya dengan pangan adalah revolusi hijau ini. Di Indonesia, Bu Intan cerita sedikit mengenai revolusi hijau di Indonesia. Nah, sebelumnya, kita harus tahu dulu sejarah dan prospek dari revolusi hijau itu apa. Sebelum berada di Indonesia, revolusi hijau itu diawali oleh suatu organisasi, ya, oleh Ford and Rockefeller Foundation, ya, sebuah organisasi yang mengembangkan gandum di Meksiko pada tahun 1950 dan padi di Filipina pada tahun 1960. Nah, yang perlu digarisbawah adalah revolusi hijau ini menekankan pada serealia, jadi semacam tanaman biji-bijian, jadi padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Jadi tanaman biji-bijian yang difokuskan.
Penelitian ini secara in vitro, ya, kalian kalau pernah dengar kultur jaringan, penanaman di dalam botol pada suhu tertentu, tersistem, terkontrol, dan kondisi aseptik, ya, non-mikroorganisme, ini menggunakan jaringan tanaman sehingga melahirkan konsep totipotensi sel. Jadi tumbuh menjadi individu baru pada lingkungan yang tepat, dan nilai plusnya adalah hasil dari teknik in vitro atau teknik kultur jaringan ini sama persis seperti tetuanya atau indukannya. Berarti kalau misalnya padi A, nah anaknya itu padi A semua, sama persis dan identik. Kenapa? Karena perkembangbiakannya menggunakan explant yang merupakan organ-organ yang nantinya dipotong dan ditanam di dalam botol. Tapi itu nanti akan dibahas Bu Intan di semester selanjutnya, semester 7 ya, semester 7. Selanjutnya kembali ke materi revolusi hijau, Knopf W tahun 1861 hingga 65. Rajin meneliti kebutuhan unsur-unsur esensial bagi tanaman. Bahkan Knopf memecahkan permasalahan dengan sistem pertanaman hidroponik. Wah, berarti tanaman hidroponik itu sudah sangat lama ya. Mulai tahun 1861 sampai 1865 sudah dikenal hidroponik. Hingga tahun 1987 ada 3.000 karya yang membicarakan tentang kultur jaringan yang hubungannya dengan totipotensi sel yang atas tadi ya, tentang perkembangan tidak hanya jaringan tapi juga bisa protoplas, sel, organ, serta embrio. Oke, berarti kultur jaringan ini kita keep dulu, kita pending dulu untuk semester ke-7. Nanti ketemu lagi sama Bu Intan tentang kultur jaringan. Nah, revolusi hijau, kalau membahas revolusi hijau di Indonesia, nah, sebelum Bu Intan ke laptop ya, ke materi laptop, Bu Intan cerita sedikit nih, share sedikit tentang revolusi hijau di Indonesia. Jadi, revolusi hijau di Indonesia itu penggunaan pupuk, diawali dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia itu merupakan bagian utama dari revolusi hijau. Jadi tidak hanya tanaman serealia saja, tapi penggunaan pupuk dan pestisida kimia itu menjadi fokusnya revolusi hijau, tujuan misinya revolusi hijau. Nah, kalian masih ingat zaman Pak Harto ya? Kalian mungkin masih SD atau sudah SMP ya? SD mungkin ya, pada zaman Orde Baru. Nah, Orde Baru itu memacu hasil produksi pertanian itu menggunakan teknologi yang modern. Tahun 70-an, ya, zaman Pak Harto itu, memang revolusi hijau itu menjawab satu tantangan, yaitu ketersediaan kebutuhan pangan dunia, khususnya padi, yang terus meningkat. Karena kita di Indonesia itu budayanya adalah belum makan kalau belum makan nasi. Benar kan? Nah, maka dari itu kebutuhannya tinggi di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya peningkatan pertanian dengan teknologi modern. Itu zaman Pak Harto mencetuskan semacam itu. Namun, keberhasilan itu bukan tanpa dampak dan efek samping. Nah, jika tidak ada pengendalian sama sekali. Setelah Pak Harto mengemukakan dan mencetus itu 10 tahun kemudian, dari tadi tahun 1970 ya, dan dekade 10 tahun itu berarti menjadi 1980-an, pemerintah itu mulai mengkomando penanaman padi ya, memaksa pakai bibit impor, pupuk kimia, pestisida dan lain-lain. Jadi ada unsur pemaksaan di dalamnya. Nah, hasilnya Indonesia memang sih sempat membuahkan hasil berupa swasembada beras. Kalau kalian masih ingat dalam sejarah swasembada beras oleh Pak Harto, kita bisa memproduksi beras sendiri. Nah,
Namun ya, namun lagi pada dekade 1990, 10 tahun ke depan, petani mulai kelimpungan menghadapi serangan hama. Kesuburan tanahnya merosot, ketergantungan pakai pupuk yang terus meningkat, serta pestisida tuh nggak manjur lagi karena hama mulai resisten. Nah, otomatis harga gabah dikontrol pemerintah ya karena ada unsur pemaksaan saat itu. Nah, bahan kimia sintetik yang digunakan dalam pertanian saat itu misalnya sudah merubah kimia dan sistem biologi tanah. Pestisida merusak ekosistem dan habitat beberapa binatang dan justru yang seharusnya menguntungkan petani tapi malah justru menjadi predator hama tertentu. Jadi kayak apa ya? Imunitas beberapa hama tuh jadi bagus, hamanya jadi tahan. Nah, itu yang justru malah menurunkan produksi pertanian dan membuat petani menderita saat itu. Nah, terjadilah inefisiensi, jadi kayak semacam psikisnya petani melemah, kegairahan petani menurun. Revolusi hijau memang awalnya meningkatkan produksi gabah, tapi dalam kurun waktu dekade 20 tahun malah justru menurunkan semua sistem pertanian, khususnya padi di Indonesia. Kembali ke laptop. Jadi revolusi hijau itu mendasarkan diri pada 4 pilar, ya. Kita tadi Bu Intan tadi ngobrol masalah ada sisi lain di dalam revolusi hijau itu. Tidak hanya meningkatkan saja, tapi ada semacam kegundahan petani ternyata saat terjadinya swasembada beras. Nah, kembali, revolusi hijau mendasarkan diri pada 4 pilar. Apa saja? 1, penyediaan air dalam sistem irigasi. 2, pemakaian pupuk secara optimal. 3, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan OPT, organisme pengganggu tanaman. Dan yang keempat, penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Nah, 4 pilar ini merupakan poin penting terjadinya revolusi hijau di Indonesia saat itu. Oke. Di negara Indonesia, revolusi industri yang Bu Intan ceritakan, revolusi industri 4.0, itu diterapkan pula tidak hanya revolusi industri ya, revolusi hijau di dalamnya itu ada penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Kalian pernah dengar dong kalau ekstensifikasi itu perluasan areal ya. Nah, terbatasnya areal ini menyebabkan pengembangan lebih banyak pada intensifikasinya. Nah, intensifikasi ini dilakukan melalui panca usaha tani. Apa saja? 1, teknik pengolahan lahan pertanian. 2, pengaturan irigasi. 3, pemupukan. 4, pemberantasan hama. Dan yang terakhir 5, penggunaan bibit unggul. Nah, jadi hubungannya adalah ada ekstensifikasi dan intensifikasi dalam revolusi hijau. Gimana dengan next? Dampak. Nah, di awal tadi Bu Intan sudah menceritakan sedikit mengenai dampak revolusi hijau. Hasil dari suatu metode ada dampak positifnya, namun juga tidak sedikit dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, dampak positif dan dampak positifnya dulu ya, Bu Intan akan ceritakan dampak positifnya dulu. Produksi padi dan gandum meningkat sehingga pemenuhan pangan karbohidrat utamanya ya, karena nasi itu kan gandum, biji-bijian itu kan hubungannya dengan kandungan karbohidrat yang meningkat. Salah satu contohnya bagi bangsa Indonesia sendiri adalah Indonesia yang awalnya mengimpor beras menjadi mampu berswasembada beras, bisa bikin sendiri berasnya, bisa memproduksi sendiri. Berarti ketahanan pangannya baik saat revolusi hijau muncul. Next, bagaimana dengan dampak negatifnya? Nah, tadi Bu Intan, tadi ada aspek
beberapa aspek revolusi hijau dari segi dampaknya atau dampak negatifnya. Dari segi ekonomi, produksi pertanian dalam 2 dekade, 20 tahun ya, jadi awalnya kan tahun tahun 70 ya, 1970, kemudian tahun 1980 menurun, merosot lagi di tahun 1990. Jadi ada penurunan terus yang signifikan dalam 2 dekade, 20 tahun terakhir saat pemerintahan Soeharto ya, setelah ada pencanangan swasembada beras. Ekonomi merosot, kemudian lingkungan, kerusakan lingkungan dan habitat pasti karena dipaksa untuk menggunakan bibit impor ya, kemudian petani dipaksa untuk menanam dengan pestisida dan kimia ya dalam pupuk yang dengan takaran yang mungkin tidak terkontrol. Nah, aspek lingkungan jadi rusak, habitat, kemudian yang seharusnya musuh alami jadi hilang. Nah, sosialnya apalagi, jadi kebebasan petani direnggut saat masa Orde Baru tersebut. Nah, revolusi hijau memang pernah meningkatkan produksi gabah, namun berakibat pada berbagai organisme penyubur tanah musnah, kesuburan tanah merosot atau tandus, tanah mengandung residu, ya, residu adalah endapan pestisida, hasil pertanian mengandung residu pestisida, keseimbangan ekosistem rusak, dan terjadi peledakan serangan dan jumlah hama. Jadi, ledakan hama, serangan hama ya. Nah, next. Nah, itu tadi sedikit tentang revolusi hijau, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Sebelum Bu Intan beri kalian kesempatan untuk adakan sesi tanya jawab, Bu Intan akan share lagi mengenai video. Video ini justru kebalikan dari yang Bu Intan beritahukan. Tadi kan dampak negatif ya yang Bu Intan beri. Nah, saat ini kita masuk ke, sebentar, mohon ditunggu. Video tentang revolusi hijau di Kalimantan Selatan tahun 2018. Yuk kita nonton bersama-sama. Mohon ditunggu. Bu Intan ini ya, dari awal ya. Oke. Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kalimantan Selatan mengajak masyarakat memanfaatkan lahan secara optimal dalam gerakan yang disebut revolusi hijau ini. Warga dihimbau mengubah kering dan lahan basah rawa yang semula tidak berguna menjadi lahan produktif. Jika biasanya lahan kering dan rawa dibiarkan begitu saja atau dijadikan lahan untuk mendirikan bangunan, kini Kementerian Pertanian dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ingin menjadikannya sebagai lahan pangan. Lahan tersebut diolah untuk ditanami padi dan tanaman hortikultura seperti semangka, nanas, melon, terong, dan juga bawang. Salah satu lahan yang akan digarap terletak di Desa Jejangkit Muara dengan luas 4.000 hektar. Semula lahan ini berupa rawa-rawa, namun kini 750 hektarnya telah dijadikan sawah, peternakan bebek, dan juga perikanan. Sementara sisa lahan sebanyak 3.250 hektar masih dalam penggarapan. Produksi sekarang kalau existing masyarakat tani kita di bawah 3 ton per hektar. Dengan kita optimasi sekarang ini minimal 5 ton dapat. Di Sumatera Selatan yang sudah kita rintis lebih awal modelnya itu sekitar sekarang sudah ada 1.200 hektar di situ. Tidak mudah mengubah lahan kering dan rawa menjadi lahan produktif. Untuk menjaga kadar air digunakan sistem pomparisasi yang dapat mengalirkan air serta menyedot air berlebih saat musim hujan. Dengan revolusi hijau ini, pemerintah ingin mengedukasi masyarakat untuk bertani. Hasilnya
diharapkan dapat menambah pendapatan dan menyediakan lapangan pekerjaan baru. Sangat baik sekali masyarakat kita menyambutnya. Ada mahasiswa turun, pelajar turun, 5.000 pelajar turun menanam, bayangin. Ya kan, mahasiswa juga, kelompok organisasi, kabupaten-kabupaten semua, perusahaan turun. Ini gotong royong, luar biasa. Nah, setelah kita mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Hari Pangan Sedunia, kita nantinya ya akan dijual gitu, dikarenakan kan kita bekerja di sini kan, petani-petani itu kan pakai modal, harus bisa mengembalikan modal gitu kan misalnya. Jadi nanti ada penampungnya, ada pembelinya, ada pabriknya di sini kan. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai menata pabrik yang besar di sini, penggilingan padi besar. Revolusi ini merupakan wujud aksi Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah dalam memperingati Hari Pangan Sedunia yang akan jatuh pada 18 Oktober 2018 dan peringatannya dilakukan di Kalimantan Selatan. CNN Indonesia merupakan salah satu media yang diundang untuk meliput persiapan sebelum penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia. Sandra Insanasari, Kalimantan Selatan. Oke, itu tadi mengenai revolusi hijau dulu dan sekarang. Bu Intan kembali lagi ya jadi gini, Bu Intan memberi gambaran tuh gini, revolusi hijau di zaman Orde Baru dan di zaman saat ini ya, demokrasi, itu ternyata sangat berbeda. Kalau kalau zaman sekarang ternyata Indonesia dituntutnya tidak ada unsur pemaksaan, tapi lebih kepada peningkatan lapangan pekerjaan petani ya. Jadi mengubah yang awalnya lahan rawa, tapi diubah menjadi lahan yang bisa meningkatkan produksi masyarakat. Nah, itu tadi revolusi hijau, mengenai pro dan kontra dari revolusi hijau ya. Hanya sekedar tahu berarti revolusi hijau itu lebih difokuskan kepada tanaman-tanaman yang tanaman biji-bijian, gandum, kemudian padi, serealia. Nah, mungkin dari teman-teman, adakah pertanyaan sebelum Bu Intan melanjutkan ke video pembelajaran yang kedua? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sampai materi ini tadi. Hasan, tanya San. Hasan tanya. Belum ya? Oke, silakan. Siapa yang ini tadi? Oh, Rizka. Ya, Riz. Silakan, Riz. Oh, Ica. Riz Carini. Oke. Gimana? Diulang. Oh, memudahkan gitu ya? Maksudnya ya? Oh, memudar. Iya. Makasih pertanyaannya. Ini yang tanya Sari apa Rizcarini nih? Dua-duanya ya? Iya, bertiga. Oke. Gini, pada zaman Orde Baru ada unsur diboncengi politik. Nah, kenapa memudar? Memudarnya gini,
Pak Harto saat itu, pemerintahan Pak Harto itu, kalian SD ya kalau nggak salah ya? Ada swasembada beras itu SD apa jangan-jangan belum lahir? Sudah lahir belum? Belum, Lahir, Bu. Oh iya, belum lahir Saya bukan kalian. reformasi, belum lahir, Bu. Bu Saya tahun Intan, 2000 lahirnya. Bu Intan kayaknya yang SD saat itu. Ada swasembada beras. Nah, saat itu Pak Harto bercokol pemerintahannya itu 35 tahun. Jadi bisa bisa dilihat ya, bisa dibayangkan kalau presiden bercokolnya itu lebih dari 5 periode berturut-turut, jadi ya 35 tahun dengan pemerintahan yang saat itu ada unsur pemaksaan. Karena pemaksaannya gini, pemaksaannya tidak awal-awal tidak terlihat sama sekali karena kita oh swasembada beras nanti kita bisa produksi sendiri, keuntungannya begini begini begini. Nah, ternyata setelah berjalan 20 tahun, ya, setelah berjalan 20 tahun pemerintahan Pak Harto, sebelum beliau dilengsarkan oleh mahasiswa Trisakti saat itu ya, dilengsarkan oleh demo mahasiswa besar-besaran atau apa, itu Pak Harto, jadi awalnya mengalami penurunan dari penurunan kekuasaan ya kan, penurunan kekuasaan, sehingga politiknya yang awalnya Pak Harto itu karena rusak ya, sudah turun lengser, digantikan oleh era yang saat ini. Nah, zamannya itu kalau nggak salah Pak Habibie. Nah, Pak Habibie masih bisa, pertanian masih diperhatikan. Nah, setelah itu sepertinya tidak terlalu diperhatikan. Karena apa? Karena pertama sistem pemerintahannya sudah berbeda. Terus yang kedua, pembangunan besar-besaran dan banyaknya investor asing yang masuk menanamkan investasi di dalamnya sehingga membuat perusahaan-perusahaan luar negeri yang masuk ini justru malah mengurangi lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian, dibangunlah menjadi lahan industri. Tuh jadi awalnya ya. Jadi kenapa kok ditanya sama Rizka Rini, Sari, dan Amel tadi ditanya, Bu, kenapa kok berangsur-angsur lengser? Iya, karena pemerintahannya sudah lain dan perbedaan apa ya? Jadi tidak ada yang diuntungkan lagi dari pertanian karena lahan areanya sudah dipakai untuk pembangunan dan penanaman investasi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ditambah hutang negara saat Pak Harto bercokol 35 tahun itu meningkat terus, sehingga mau tidak mau kita dituntut untuk membayar hutang negara itu dengan memasukkan investor asing ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan kenapa kok di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan asing, itu salah satunya adalah hutang negara kita, sehingga kita seperti nggak berkuasa apapun karena dituntut untuk mana hutangmu mana, kalau begitu izinkan perusahaan saya untuk masuk ke negaramu, semacam itu. Gitu konsepnya. Itu Rizka. Oke, sama-sama. Jadi kita lebih ke sejarah ya akhirnya ya, lebih ke politik ya. Ya memang kenyataannya demikian. Ada lagi yang mungkin ditanyakan tentang revolusi hijau? Jadi revolusi hijau itu tidak hanya pada saat Orde Baru saja, zaman Pak Harto. Setelah itu yang Bu Intan tahu 2018 muncul lagi. Pak Habibie, kemudian Bu Megawati, Pak Gus Dur, Pak Abdurrahman Wahid, kemudian dilanjutkan Pak SBY, itu semacam apa ya? Semacam ada pemerintahan yang pemerintahanku yang tidak sesuai dengan pemerintahan saya ya tidak dilanjutkan. Jadi tidak ada atau belum ada yang melanjutkan swasembada beras dari Pak Harto, dari presiden-presiden selanjutnya. Nah, harapan Ibu nih sebenarnya ke Pak Jokowi ya, tapi kurang tahu lagi, harus ada yang gebrakan baru, Menteri Pertanian ya utamanya
gunakan lahan yang seperti ini tadi, rawa digunakan untuk pertanian produksi revolusi hijau yang bisa jadi swasembada beras seperti dulu. Zaman Pak Harto itu tidak selamanya buruk karena zaman itu zaman nggak ada kesulitan sama sekali. Kesulitan misalnya kita makan ada swasembada beras, bisa produksi sendiri. Tapi ternyata lingkungan dan petani itu merasa setelah dekade 20 tahun merasa kok berat ya ternyata. Terus lingkungan berdampak. Nah, baru kelihatannya 20 tahun setelah adanya swasembada beras. Ada lagi yang ditanyakan? Teman-teman, mungkin ada yang kurang paham. Oke, sip. Sekarang Bu Intan tunjuk siapa ya? Fikri. Fikri mungkin tanya. Iya Bu, saya kurang paham tentang revolusi hijau yang dasar ada 4 pilar itu Bu. Oh, 4 pilar. Ya. Bu Intan share lagi ya. Bu Intan Ya. share lagi 4 pilar. Oke, Bu Intan share tentang 4 pilar. Nah, ini ya, Fik. Jadi 4 pilar ini adalah fokusnya, atau kan fokusnya tadi 1 tanaman serealia. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat? Sudah. Belum ada Bu. Oh, belum. Udah muncul. Sudah muncul, Bu. Sudah ada, Bu. Udah muncul. Kalau di tempat Bu Intan sudah. Iya, karena iya. Juga. Oh, belum. Iya deh, ditunggu. Intinya nih, Fikri sambil menunggu ya. Jadi revolusi hijau itu ada dasarnya. Dasarnya adalah 4 pilar ini yang penting. Jadi ada visi dan ada misi. Kalau visi itu kan kita menanam serealia kan ya, biji-bijian dan bisa swasembada beras, bisa memproduksi beras sendiri. Nah, misinya atau pelaksanaannya 4 pilar ini, yaitu misi itu kan semacam apa yang akan kita lakukan untuk memperoleh melaksanakan visi ya. Biar visinya terrealisasi itu melaksanakan apa? Melaksanakan misi. M-nya, misinya. Nah, misinya 4 pilar ini. 1, kita harus menyediakan air dalam sistem irigasi yang cukup, yang efektif dan optimal. 2, pakai pupuk yang optimal juga. Nah, yang awalnya 4 pilar ini pupuk secara optimal, ternyata berangsur-angsur kita dihadapkan pada pemakaian pupuknya itu petani dipaksa untuk memakai pupuk impor. Bibit impor, pupuk impor. Nah, padahal sebenarnya swasembada punya kita sendiri ya, swasembada beras punya kita sendiri. Beras kita sendiri. Namun bibit yang didatangkan dari luar negeri, pupuk yang didatangkan dari luar negeri dipaksa untuk petani dipaksa untuk pakai itu. Misalnya gini nih. Bu Intan petaninya. Bu Intan, kamu menanam padi ya, ini saya beri modal sekian. Tapi kamu harus pakai bibitnya dari negara Australia, misalnya. Kamu harus pakai bibit ini dan tidak boleh pakai bibit yang lain. Kamu harus pakai pestisida dan pupuk ini yang sesuai dengan yang kami rekomendasikan. Jadi ada unsur pemaksaan seperti itu. Nah, itu pemakaian pupuk secara optimal ya, pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan OPT. Kalau ada OPT, kalau ada hama, ada penyakit, kita pakai baru menggunakan pestisida sesuai dengan tingkat serangannya.
Nah, ternyata kenyataannya setelah 20 tahun penerapan pestisida yang sesuai dengan tingkat serangan ini dibalik. Jadi harus pakai pestisida ini, harus menggunakannya setiap berapa bulan, harus menggunakan, nah semacam itu. Terus yang keempat, pilar keempat, penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Varietas unggulnya ternyata bukan made in Indonesia, tapi made in kita mendatangkan dari luar. Nah, itu tadi yang kelihatannya casingnya swasembada, casingnya punya Indonesia, namun bibit yang dipunyai atau yang ditanam bukan bibit kita sendiri. Gitu, Fik. Jadi pilar ini adalah misinya atau 4 hal yang harus kita laksanakan untuk menuju sasaran. Ada lagi, Fikri? Ada feedback? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ya, suara siapa itu tadi? Iya, Mel, silahkan. Oke. Revolusi hijau dari diri sendiri. Iya, Mel. Iya, makasih, Mel. Bu Intan tampilkan flashback slide yang ketiga, ya ini tentang sejarahnya. Kalau ini kan keempat pilar penting ini kan dipakai oleh Indonesia, ya kan? Nah, sekarang kita ambil di luar negeri, karena Amel tadi membicarakan mengenai kalau kita sendiri gimana. Nah, Bu Intan masukkan ke diri kita sendiri kan saat ini ada keterbatasan lahan, arealnya lahan sudah hampir habis. Nah, tapi kita tetap masih punya jiwa revolusi hijau, gitu kan ya Mel? Jadi, nah gimana caranya diri kita mengaplikasikan revolusi hijau itu dari diri kita, mulai dari diri sendiri. Nah, yaitu ada beberapa hal, Mel. Kan tadi di awal revolusi hijau itu bukan hanya kita menanam padi aja, bahkan hortikultura pun sebenarnya bisa digunakan untuk revolusi hijau. Nah, untuk diri sendiri kita harus bisa, bahkan tahun 65 ada memecahkan permasalahan itu dengan sistem hidroponik, ya kan? Oleh Knop, ya kalian lihat ini ada Knop W tahun 61 sampai 65, udah lama banget. Ternyata Pak Knop ini sudah menggunakan sistem pertanaman hidroponik, nah, atau urban farming ya. Nah, ini bisa kita gunakan, Mel, untuk mengatasi, ini tetap disebut sebagai revolusi hijau, karena revolusi hijau itu artinya adalah teknologi modern yang digunakan untuk mempertahankan pangan di negara, di dunia. Nah, terus selain dari hidroponik, kita juga bisa menggunakan kultur jaringan. Kultur jaringan ini ada kultur jaringan yang ala rumahan. Kita bikin media sendiri, kita menggunakan ruangan misalnya satu kamar untuk kultur jaringan, dan membibitkan tanaman-tanaman serealia, itu bisa dengan konsep totipotensi sel ini. Jadi individu baru. Ini malah justru lebih mudah, karena kita nanamnya di botol, tapi nantinya diaplikasikan ke lapang, bisa menggunakan polybag yang kecil. Banyak yang kita lakukan, tidak hanya hidroponik dan kultur jaringan, ada juga pengembangan teknologi lain selain juga hidroponik dan kultur jaringan ini dalam membudidayakan tanaman-tanaman serealia, tanaman-tanaman pangan yang bisa saat areal lahan pertanian habis, ya kan? Nah, itu tadi malah jadi urban farming jawabannya. Teknologi dan urban farming. Begitu, Mel.
Sama-sama. Mungkin ada yang lain? Bu Intan, saya mau bertanya. Ya, siapa nih? Bu Intan belum bisa buka karena Mutiara. Oh ya, silakan Mutiara. Mutiara Giri, yang 4 pilar tadi Bu ya, kan penerapan pestisida. Itu waktu zaman dulu kan harus pakai pestisida Bu. Iya. Pestisida. Itu pestisidanya kan kimia Bu ya. Jadi tapi kalau di tumbuhan kan biasanya lebih bagus gitu kualitasnya. Tapi itu gimana dampaknya buat tanah, buat lingkungan itu gimana Bu Intan? Pestisida kimianya itu. Ya, makasih Mutiara. Jadi, pestisida itu kan ada 2, pestisida organik dan pestisida kimia. Kalau pestisida organik sudah nggak ada masalah ya, karena pestisida organik itu biasanya menggunakan musuh alami atau predatornya, musuh alami hama tersebut, ya kan? Kalau pestisida kimia ini yang masalah. Kenapa? Karena pestisida kimia memasukkan unsur lain di dalam tanah maupun di dalam tanaman, sehingga apabila dosis ini tidak dikendalikan atau tidak diperhatikan, maka hasilnya adalah bisa overdosis. Segala sesuatu kalau berlebihan itu kan memang kurang baik. Kalau contoh aja nih, narkoba. Kalau narkoba orang yang overdosis gimana sih? Akhirnya kan sakau, kemudian akhirnya menjadi kecanduan dan lain sebagainya. Sama persis dengan tanah. Apabila tanah maupun tanaman ini di input pestisida yang overdosis, itu akan berakibat pada kerusakan lingkungan. Yang awalnya ibaratnya tanah itu seperti badan ya. Kalau badan kita terlalu berlebihan, dalam arti overdosis obat, ya, otomatis badan atau tanah ini akan rusak. Begitu juga makhluk yang ada di dalam tanah. Ada makrofauna, mikrofauna, ada bakteri yang sebenarnya membantu proses tanah dalam memproduksi unsur hara, tapi justru malah dia mematikan mikro dan makrofauna yang ada di tanah. Nah, itu sangat sayang sekali. Apalagi kalau pestisida itu sampai ke hama, ya kan, terlalu over ya, masuk ke dalam tubuh hama. Ternyata hama itu tidak malah mati. Dalam kurun waktu 1 dekade mungkin dia akan mati ya, sehingga tanaman selamat. Tapi hama itu smart loh, hama itu pandai. Dia malah justru resisten terhadap pestisida yang dimasukkan atau diinput oleh petani tersebut. Nah, resisten itu begini, kita minum obat, minum vitamin contohnya minum obat aja lah. Minum obat itu awalnya karena batuk ya, harus minum obat antibiotik contohnya gitu. Nah, seminggu langsung sembuh, 2 minggu sembuh, 1 bulan sembuh lah, 2 bulan sembuh. Namun pada saat virus ini ngebaca, virus itu kan pandai juga, virus maupun pestisida hama itu bisa memutasi, bisa memutagen, mutasi genetik, sehingga justru malah resisten atau bertahan. Pada saat Bu Intan batuk lagi, yang ke-5 dan ke-6 kalinya, antibiotik ini malah nggak bisa menyembuhkan batuknya Bu Intan, justru malah menjadi. Karena apa? Karena virus yang ada di dalam tubuh Bu Intan atau hama yang ada di tubuh tanaman itu malah bermutasi, bermutagen, mutasi genetik, dia menjadi lebih tahan terhadap pestisida yang diinput oleh petani. Begitu Mutiara. Iya Bu Intan, terima kasih Bu Intan. Sama-sama, sudah jelas ya? Berarti? Sudah Bu. Oke. Ada lagi? Iya Bu, saya mau bertanya. Siapa ini? Fitri, Oke Fitri, silahkan. pada 4 pilar itu kan dijelaskan pemakaian pupuk secara optimal ya Bu. Itu Iya. gunaan dosis pupuk yang secara optimal itu yang bagaimana Bu? Kan kalau terlalu berlebihan itu nanti dampaknya dapat menyebabkan kerusakan tanah. Terus kalau kurang itu kan
untuk tanamannya sendiri kan tidak berkembang secara sempurna. Nah, itu untuk kita bisa mengetahui agar pemupukan itu optimal, itu yang bagaimana. Terima kasih. Sama-sama, Fit. Nah, pertanyaan yang bagus, Fitri. Jadi pemakaian pupuk secara optimal. Optimal itu efektif ya, tidak terlalu banyak, too much, tapi juga tidak terlalu sedikit. Nah, pupuk itu unsur hara, kita harus berfokusnya bukan ke tanaman saja, tapi ke tanah. Karena tanah adalah penyedia unsur hara terbesar bagi tanaman. Tanaman unsur hara itu kan lewat akar, ya kan, akar tanaman. Jadi yang punya unsur hara adalah tanah. Maka pupuk sebelum kita input, ya, sebelum kita menginput pupuknya, apakah itu pupuk yang makro, apa pupuk yang mikro. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan apa yang dibutuhkan tanah tersebut. Contoh nih, tanah itu ibaratnya piring. Tanah itu apa tuh suaranya? Iklan ya, iklan. Tanah tuh ibaratnya adalah piring. Jadi kalau sebelum kita mengetahui apa yang kita inginkan atau apa yang diinginkan oleh tanaman, nah kita harus tahu isi piringnya sudah ada apa belum. Tanah itu harus kita ambil sampelnya, diukur berapa bahan organik, berapa unsur hara P, N, K yang makro maupun unsur hara mikro. Nah, ternyata setelah sampel tanah itu diambil, kemudian dicek di dalam laboratorium, tahu ada kekurangan nitrogen di dalamnya, baru kita input nitrogen itu dari luar. Nah, nitrogennya kurang, ternyata fosfor dan kaliumnya sudah cukup, kita tidak perlu menambahkan fosfor dan kaliumnya, hanya nitrogen yang menjadi kekurangan. Jadi, di dalam piring itu, ternyata kita harus mengamati piring itu dalamnya apa. Apakah sudah ada sayuran? Ini Bu Intan contohkan makanan ya. Apakah di dalam piring atau tanah itu sudah ada yang kita butuhkan? Sudah ada buah, sayur, oh ternyata kurang daging gitu ya, misalnya, oh ternyata kurang daging, kita ambil dari luar atau kita input misalnya kalium itu dari luar, daging itu dari luar, kita masukkan ke piring itu, ke tanahnya, ke tanah. Nah, jadi gitu, kita tidak semata-mata memupuk ini nih, aku beri NPK sekaligus, kemudian kita beri mikro unsur hara mikro sekaligus, udah cukup nih pasti sehat. Tidak, malah justru kita harus mengetahui sampel tanah dulu, kita lihat apa yang dibutuhkan oleh tanah itu. Nah, sehingga tanaman ya tinggal menyerapnya udah komplit, udah sempurna, sudah ada semuanya. Nah, dia malah justru tidak terlalu berlebihan. Ada kasus sebelum dia menginput pupuk NPK maupun hara mikro, ternyata di dalam tanah itu unsur N-nya tinggi, P-nya juga tinggi. Nah, akhirnya padahal NP-nya kita udah bubuhkan ya di dalamnya, jadi too much ya, terlalu banyak N dan P, sehingga malah tanaman itu nggak jadi sehat, malah justru berlebihan N dan P-nya. Begitu, Fit. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Nah, ada lagi sepertinya ada lagi? Oke, sepertinya sudah azan sholat zuhur berkumandang ya, dan waktu Bu Intan mungkin sudah selesai untuk mata kuliah hari ini. Bagi teman-teman yang masih ingin menanyakan tentang revolusi hijau, Bu Intan sudah buka forum diskusi di dalam e-learning kita, dalam sistem, dan ada sedikit kuis buat kalian. Insya Allah ini kuis kedua, Bu Intan tunggu sampai pukul 4.
Untuk pertemuan depan kuisnya nggak ada lah, insya Allah nggak ada. Hanya di awal-awal Bu Intan ingin tahu apakah kalian paham dengan metode yang Bu Intan berikan, seberapa paham. Tadi siapa yang merecord atau merekam pertemuan kita hari ini? Mohon di-share ke Bu Intan sehingga dapat diupload ke sistem e-learning dan bisa kalian buka begitu kalian buka e-learning. Oh iya, Zoom-nya bisa dibuka setiap kali kalian inginkan. Tuh. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila Bu Intan ada kesalahan kata, ucapan, dan mohon maaf apabila tadi ada gangguan teknis dari Bu Intan. Boleh nggak Bu Intan minta kalian berfoto sebentar sama Ibu, kangennya Bu Intan biar terobati melihat foto itu. Bisa. Oh belum ada, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Anu aja, videonya dibuka ya semua. Guys. Setengah. Oke, sebentar Bu Intan. Udah semua nih. Jangan-jangan masih ada yang ini di kamar mandi. Halo. Iya. Sudah, oke. Bentar, dulu ya. Bentar. Sudah semua, ada yang belum nih, Imam Maktum. Sholat kali ya? Ayo, guys. Satu aja deh. Iya. Sebentar. Ini ya. Bentar full screen dulu ya. Nur Khalifah. Ya, Bu. Tempat kita nggak bisa full screen. Ada yang bisa? Nah. Sari sambil moto ya, Bu Intan juga ya. Oke. Oke, satu. Oh, HP-nya Sari, bisa? Bisa nggak? Ada yang pakai laptop? Nggak pakai laptop. Oke, nggak bisa nih. Bentar. Satu, udah ya, satu. Senyum ya, 1, 2. Lagi, ya, 1, 2, 3. Ya udah, oke, makasih banyak, selamat belajar. Sehat dulu ya. Salam buat keluarga di rumah. Dan akhiri pertemuan hari ini. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.